Tinggal di mana? Tinggal di Sentul. Sentul. Iya, di Sentul. Sentul? Iya, Oh, udah berapa lama? tapi tinggalnya asli Sentul. Oh, Iya, asli. Sentul. Desa apa? Desa Kadumanggu. Kadung Mangu. Iya, Di perumahan atau di perkampungan? perkampungan. Oh, perkampungan. Ya, 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 ya. Saya pikir di perumahan. Perkampungan. Ya, ya, ya. Desa Kadung Mangu. Desa Kadumanggu. Kecamatan Kecamatan Babakan Madang. Babakan Madang. Oh, iya, iya, iya. Pas dekat sirkuitnya. Sirkuit itu Sentul. Iya, betul. Oh, iya, 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 iya. Nah, sehari-hari apa kegiatannya Bapak? Saya security, Pak. Ci. Security. Security. Nah, ibu, istri Ibu di rumah. di rumah. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak Ji. Nah, yang nonton ibu apa bapak? Bapaknya dulu, Saya. terus kasih tahu saya. Oh, gimana? Gimana itunya apa? Ya. Gimana tanggapannya lihat YouTube? Kok Bagus, Oh, ya. pengen tahu ke sini. Pas Terus? lihat di itu bilang ke istri, ini ada itu dari RDAY dari Bogor, coba yuk kita cari gitu alamatnya gitu. ya, terus? Nyari. Tapi alhamdulillah sebelum nyari ke sini juga itu dulu mohon izin udah melakukan itu dulu. Udah Pak Ji. meraktekin? Ya, praktekin. Yang mana yang Alhamdulillah. udah dipraktekin ilmu RDI kalau boleh tahu? Yang bangun jam 00, Heeh. mandi dengan air pandan 9 lembar, Heeh. senyum, salat tahajud dan baca Al-Quran. Tapi baca Al-Qurannya baru belum 12 juz. Belum 12 juz. Ya, 1 juz, 2 juz gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya, tapi alhamdulillah udah ada yang terkabul Umur juga. berapa? Umur 53, Pak Haji. Makasih. Umur 53. 53. Iya. Oh, istri umurnya berapa? Istri 42. 42. Iya. Jadi anak berapa semuanya? Anak 4, Pak Haji. Paling besar apa Pak. kegiatannya? Paling besar masih baru lulus sekolah. Oh iya, laki Ya, perempuan. belum kerja perempuan. Nomor 2, Nomor 2 perempuan masih SMK kelas 2. nomor 3, Nomor 3 laki-laki SMP kelas 3. nomor 4. Ini nomor 4. Oh. Kenal kan ada di Ini namanya Haji Marco. ya. Suka nonton. Iya, ini ahli nyentongin duit. Iya. Haji Marco. Ya, alhamdulillah bisa ketemu gini. Bos, apa yang bikin kok ambisi pengen ke RDI kalau boleh tahu, Bos? Pengen banget, satu emang dari amalan-amalannya ya Pak Ji ya. Iya. Jadi nambah semangat ibadah juga gitu. Kedua ya emang punya hajat juga gitu Pak Ji. Heeh. Ya ketiganya ya di sini Bungkus aja Pak, biarin. Biarin. Terus? dari doanya anak yatim ini itu sangat ini banget gitu. Gimana? Ya Hajatnya apa? Hajatnya. Maksa ke RDI ini kalau boleh tahu. hajatnya satu emang punya anugerah Pak Haji. Ya, Iya. berapa utangnya? Utangnya awalnya 400 juta. Jaminannya apa? Nggak pakai jaminan. Tadinya bisnis Pak Haji. Hmm? Usaha. Dia ngajak usaha. Saya dipercaya. Percaya akhirnya usahanya. Bisnis apa, Bos? Kredit emas tadinya. Kredit emas. Emas, ya. Kayak gimana coba ceritain, Bos? Jadi Alurnya. ada yang kredit emas gitu kan. Sama bos itu dikasih emas tapi dijual lagi sama dia gitu, sama itunya nasabahnya ya gitu. Akhirnya saking banyaknya pelanggan ya namanya gitu jaminannya kan nggak kuat ya, cuman ATM gaji aja gitu kan. Akhirnya banyak yang keluar, banyak yang karyawan itu ada perusahaannya bangkrut, ada itu pada kabur kan gitu. Jadi tetap saya tanggung jawab gitu, Pak Haji. Harus tetap harus balikin uang itu nyampe sekian ratus itu sebenarnya tinggal ininya aja, tinggal kelebihannya aja gitu. Tapi dia bosnya itu sampai memolisikan saya gitu, Pak Haji. Ya nggak mau tahu harus kembali
Alhamdulillah saya praktekkan ilmu dari Pak Haji. Alhamdulillah dari 400 juta itu turun 200. Udah gitu dicicil sampai saya pensiun lah gitu. 2.500.000 per bulan Potongan gajinya. potongan gajinya. Hmm. Alhamdulillah gitu. Tapi kan gaji ya, namanya security ya paling berapa gaji ya habis potong segitu apa aja gitu. Gitu. Ya, Bos, kok bos bisa? Bos kok bisa kelilit utangnya gimana ceritanya bos, coba awal-awal. awalnya Mas itu tadi mas awalnya. awalnya saya kan di security sebagai koordinatornya, jadi banyak anak buah gitu Pak Haji. Mm-mm. Nah si bosnya itu yang kredit emas itu percayakan saya karena banyak anak buah, mungkin anak buahnya banyak lah gitu yang pinjam gitu, yang kredit gitu. Ya gitu lah disebar. Nah udah gitu dari perusahaan lain juga, dari PT kan saya dinas di Telkom Pak Haji. Kan banyak mitra-mitranya tuh. Ya mitra-mitra lainnya juga banyak yang kredit ke saya gitu kan. Gitu. Ternyata kan mitranya ada yang bangkrut juga perusahaannya, ada yang bubar juga kan. Ada gitu. yang bangkrut, ada yang bubar. Iya, itu kan jaminannya nggak kuat, nggak pakai jaminan itu Pak Haji. Cuman pakai ATM Hah? gaji aja. Iya, cuma pakai ATM gaji. Iya, kalau udah nggak kerja nggak ada pemasukan gitu. Gitu Pak Haji awalnya. Oh. Kita tuh tanggung jawab di sana seluruhnya gitu. Tetap biar gimana juga bos yang tanggung jawab. Iya, Oke, lo. begitu. Sampai miliaran sih omsetnya sebenarnya, cuman itu yang tertinggal segitu. Tertinggal 400 juta. Dan itu mesti dibayar. Mesti dibayar. Itu kan sebenarnya kita nggak ada perjanjian sebenarnya. Nggak ada lah. Nggak ada perjanjian tertulis. Hanya lisan aja nih kalau ada yang ini gitu. Nah, lo udah pernah nikmatin komisinya belum? Nah itu komisinya kan kecil banget. Itu pakai nutup-nutup yang begitu aja kan. Habis soalnya Pak Haji. Nah gitu. Ya ada yang macet-macet kan kita nutupin juga akhirnya. Bos, ini pertanyaan nih bos ya, nggak apa-apa ya, kita jawab pelan-pelan ya. Ya siap. Lo kan meraktekin ilmu ini, Iya. lo dibodoh-bodohin gak sama bini lo? Kalau di rumah, coba kalau papahnya dulu nggak begini, kita nggak begini, atau gimana gitu. Alhamdulillah. Nyalain nggak? Enggak, Oh, itu alhamdulillah. bagus. Iya. Alhamdulillah sama. Kenapa gitu. nggak nyalahin ibu? Padahal nggak tahu itu. Biasanya kan nyalahin. Papa goblok. Mm-mm. Iya gitu. Istri kan ada hasil doang. Ya kan? Kalau nggak ada hasil, goblok-goblokin suami lah. Lu nggak goblok-goblokin suami lu? Alhamdulillah enggak Pak Haji. Bener? Ya alhamdulillah. Ngerti gitu. Kenapa nggak goblok-goblokin suami mbak? Tahu jalannya dari awal. Kita berjuang sama-sama. Dulu gimana? Coba cerita dulu. Jalannya gimana? Itu yang tadi udah diceritain kayak gitu awalnya. Kredit gitu. Tahu cerita semua, kalau mungkin kalau dari awal nggak cerita ya mungkin kayak Kita goblok-goblokin ya. Iya. Dari mana tahu. Tapi waktu udah menerima hasilnya, istri sempat nyicipin apa enggak, Bos? Ya sebenarnya hasilnya juga ya pertamanya sih emang ada ya lancar, pertamanya lancar. Ya ada komisi sedikit-sedikit juga ya nyicipin lah gitu. Ya. Nah, gitu Pak Haji. Tapi ke belakangnya Ke belakangnya ya begitu. Banyak yang bubar, banyak yang keluar di PHK itunya orangnya, kan itu jaminan cuman ATM. Kalau nggak kerja kan ATM-nya nggak ada isinya gitu. Iya, nggak ada gajinya. Nah itu jadinya. Alhamdulillah ya, istri juga tahu, mengerti itu. Bos. Awalnya. Bos, kira-kira lo ketipu, anggapnya lo ketipu atau apa namanya tuh, Bos?
sama si peminjam. Yang peminjam ya ada juga yang begitu, yang ketipu karena dia Lo ketipu bukan tuh namanya? ya ketipu berarti. Ketipu kan? Ya. Karena kan Kalau dia nggak bisa kabur. bayar angsuran. Iya. Alasannya kan masuk logika karena dia kan di PHK. Betul. Gue mau bayar gimana? Iya, betul. Tapi kan namanya dia pernah ngambil ya dia berusaha dong harus lewat mana aja lo mesti ngambil, Iya. bayar. Betul. Tapi kan dia nggak mau, Nggak orang gua mau, ada penghasilan. Nggak mau. Nah, kira-kira kalau lo itu namanya ketipu, itu udah seizin Allah belum? Udah Pak Haji. Udah. Udah Pak Haji. Artinya apa? Semua yang udah terjadi pasti udah seizin Allah. Lo harus terima dan aminin. Jangan Iya, Pak Haji. ada yang diseselin, jangan ada yang dipikirin. Iya Pak Haji. Nah kebanyakan kita diseselin. Dua, kita dipikirin. Aduh, kalau begini caranya tiap bulan dipotong gajinya. Buat makan sehari-hari pas-pasan nih gue. Atau kadang gali lubang tutup sumur. Betul Pak Haji. Nah itu namanya jatuhnya di komen. Ada di sifat 18, coba lo lihat tuh. Kalau gue boleh tahu tuh bos, dari 18 sifat, ada berapa sifat yang masih ada di lu tuh bos? Dari 18. Ini ada gelisah, kayaknya masih gelisah karena masih punya asuran gitu ya. Apa? Gelisah ya masih ada. Mikir juga ada Pak Haji. Hah? Ya gelisah mah ini mikir. Sifat 18 ada berapa sifat tuh yang di lu bos? Dari 18 sifat yang ada di lu kalau boleh tahu gue. Kan ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek, ketus, suntuk. Nah lu ada berapa tuh yang masih ada di badan lu? Yang masih ada di hati lu? Nomor berapa aja tuh? Coba dipandu bu. Berdua, terus masih gelisah. Nomor 2. Masih Nomor berapa? enggak. Kan mbaknya serumah sama bapak. Tahu dong karakter suami tercinta. Tahu nih coba. Coba mbak, nomor berapa? Lihat. Ini nih nomor 12 nih. 12. Terus? Ya, mikir. Terus selain nomor 12? Selain 12? Coba bos, pelan-pelan bos. Nggak usah buru-buru. Coba pelan-pelan. Alhamdulillah emang ini udah semenjak praktekin ilmu dari Pak Haji. Alhamdulillah udah mulai berkurang Pak Haji. Emang awalnya udah murung, iya. Alhamdulillah. Coba dari 18 yang sekarang masih ada berapa item? Masih ada ini nomor 2. 12. Nomor 2 sama nomor 12. Nomor 2. Nomor Iya. 12. Nomor Iya. berapa lagi? Maksudnya yang masih dominan di hati si bos. Iya. Mikir nomor berapa tuh? Nomor 12. Nomor 2 apa tuh? Nomor 2 gelisah. Gelisah. Iya. Bos, kalau lo nomor 2 ada, nomor 3 pasti ada. Kalau lo nomor 3 ada, nomor 4 pasti ada. Lo kalau nomor 12 ada, nomor 13 pasti ada. Kalau nomor 13 ada, nomor berapa? Bos terangin bos. Kalau nomor 2 ada, coba. Iya Pak, jadi Ini dengerin. ini sifat yang berantai gitu ya. Jadi kalau Bapak dimulai dari orangnya gelisah, mulai dari gelisah itu pasti bawaannya murung, itu cenderung kan murung ya. Kalau orang murung itu kelihatannya pasti sedih. Bener ya Bu ya. Kelihatan sedih. Coba perhatiin ya. Nah, Tuh. kalau orang sudah merasa sedih itu ujung-ujungnya ngeluh. Waduh, kok potong 2 juta tinggal segini, ngeluh. Kalau sudah masih ada gitu pasti timbul rasa ngeluh begitu. Nah, kalau sudah ngeluh kadang timbul rasa, ini lanjutannya, timbul jengkel kepada orang yang pinjem. Jengkel kepada bosnya tadi.
ngapain saya harus tanggung jawab, saya aja nggak ada make, saya nggak tanda tangan, yang nyalurkan juga bosnya langsung, yang terima sana. Saya harus 400 walaupun dipotong jadi 200, itu kan sudah tinggal keuntungannya. Iya, betul. Kan untungnya sudah banyak bosnya, tinggal segitu saja omsetnya sudah miliaran. Akhirnya kita juga mancing jengkel. Kadang kalau ketemu bosnya, pas ketemu juga, iya mancing katanya. Iya satu kerjaan juga akhirnya juga kadang, wah gitu, tetap mancing dan kadang juga kepancing juga. Nah, walaupun itu sebetulnya Bapak kalau gegeh tidak pun, itu sebetulnya bisa, sebetulnya ya. Akhirnya dengan itu, walaupun nggak ngomong langsung ke orangnya, akan timbul rasa bawel ngomong sana, saya lo nggak make ya. Ketemu temennya yang satunya, saya jadi potong kayak gini ya, bawel. Nah, bawel dengan bawel itu akhirnya cerewet, ngobrol sana sini, ngomongin masalah-masalah itu. Kalau sudah cerewet itu mukanya jadi muka cemberut. Ya, ya Pak ya. Nah dengan cemberut itu ya itu akhirnya ujung-ujungnya akhirnya kan diem, ngelamun, mikir gimana ngapain, saya kemarin juga harus mau, itu ndak ada jaminannya, gimana, kan mikir, terus gimana nanti anak saya ke depannya, mikir berat. Mikir itu cenderung akan bentuknya dalam bentuk ngomeni, komen. Nah, dengan komen apa ini menimbulkan rasa apa Pak? Kondisi yang kita alami itu timbul rasa cemburu. Cemburu bukan tidak mesti sama nyemburuin istri, tidak mesti cemburu sama kawan satu shift. Enak lo. Saya dulu disuruh tanggung jawab enak ya kayak lo ndak ikut-ikut dulu. Saya dulu kalau ngikut seperti lo nggak ngikut-ngikut saya enak harusnya. Itu bentuk komen dan bentuk cemburu Pak, rasa cemburu kok harus saya kemarin gitu. Nah timbul juga sedikit-sedikit gegep dendam rasa ini walaupun tertahan ya, walaupun tertahan itu ada rasa dendam. Baik pada yang minjem. Tadi sampaikan Pak Haji, yang minjem juga nggak salah, orang jaminannya memang gaji. Kalau dia sudah tidak dapat gaji, gimana? Karena juga perusahaannya bubar, gitu. Tapi pada bosnya, kok ya nggak ada belas kasihannya sama saya, dendam, gitu. Akhirnya kalau ketemu, misalkan ketemu pun ucapannya kita nyindir-nyindir, rasa-rasa ketus. Akhirnya ketus dan jutek. Sehingga kalau kita ketemu bosnya yang penyalur pinjaman itu, kita biasanya mukanya akhirnya tidak muka senang. Tidak ceria kan, kita tidak seperti hanya ketemu sama istri, sama anak, sama kawan yang tidak ada masalah itu kan senang. Tapi begitu orang ini datang, wajah kita pasti berubah. Betul, betul Pak ya. Iya, jadi satu, ada semua. Jadi satu, iya belum bisa rangkaian. Nah ini maka dipesankan Pak Haji, ini bagaimana? Jangankan 18, 10 nggak boleh, 5 juga nggak boleh. Bahkan ada satu pun itu tidak boleh, karena kalau ada satu itu cenderung berantai kemana-mana. Karena satu itu jadi virus Pak. Harus dibersihkan, satu pun tidak boleh. Harus dibersihkan. Oh. Karena dengan hati bersih itu akan memanggil energi positif di aura kita. Panggil, suruh masuk. Kita ada aura positif. Benar. Terus? Gendong. Kalau auranya positif, itu kupu-kupunya akan datang.
Itu ilmunya Pak Haji yang Bapak ikuti, rezeki mengejar kita, itu kuncinya di situ Bapak. Ini semua ya. Iya, jadi seperti halnya kalau kita ingin menikmati keindahan burung itu ibarat rezeki, Bapak burung apa? Kupu-kupu itu Bapak kejar. Semakin Bapak kejar, semakin jauh. Semakin Bapak kejar, Bapak lelah, capek, bisa jatuh bangun, kakinya bisa luka-luka karena jatuh bangun itu hatinya kita. Nah, gimana caranya supaya kupu-kupu ini datang? Tidak harus kita kejar-kejar. Bapak tanam bunga di depan rumah yang indah, kemudian kuncupnya keluar semerbak mewangi dan harus dirawat, dipupuk, diairi, kemudian bunganya muncul, kupu-kupunya datang. Begitu juga hati kita tanam bunga, apa bunga itu? Yang jelek-jelek kita cabuti, ditanam sifat-sifat yang baik, legowo, senang, gembira, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Itu kita tanam jadi tamannya hati, kita siram, kita pupuk, dan kita rawat. Nggak boleh ada ulet-uletnya sedikit-sedikit yang mengganggu tadi itu. Sudah saya coba Pak Haji, kurangi sedikit, tapi uletnya masih. Kalau uletnya ada, tidak kita hilangkan uletnya, kita sudah tanam bunga, itu bunganya mau keluar, dimakan ulet, nggak jadi keluar bunga. Kupu-kupunya nggak tertarik datangnya, nggak datang. Sehingga harus kita bersihkan juga, kita tanam, kita rawat, kita pupuk, kita airi, kita hilangkan pengganggu-pengganggunya. Itu yang bikin rezeki tertarik menghampiri kita. Tidak mesti rezeki Bapak dari security. Rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Dari mana saja Allah memberikannya? Allah itu hak prerogatifnya Allah. Begitu Pak. Iya. Kalau ada Bangku. Sini. Ini sebelah. Sebelah. Kasih lihat Haji Marco. Bangkunya. Jadi bos paksain gimana caranya. Jangan sekali-kali di otak si bos masih terbersit hutang. Karena kalau masih terbersit hutang, cicilan, itu sifat 18 ada, nggak bakal bisa. Iya. Contohnya kayak orang umroh, haji, tawaf, sa'i, lari jalan dari Marwah ke Safah. Itu kan air jam-jamnya keluarnya nggak di situ, di sono. Kayak contoh tamu saya ngandelin dari jual beli mobil, pengen kaya raya, enggak kaya raya. Saya bilang modalnya berapa mobilnya bos? 75. Terus dandannya 5 juta, jadi 80. Lo jualnya berapa? 85. Untung 5 juta Pak Haji. Marah orang nawar 75 terus ngebet. Kasih. Pas dikasih 75, alhamdulillah ada tamunya RDAY mau nyari tambang emas. Kebetulan dia tahu ada orang jual tambang emas, dia mediatorin. Malah dapat fee-nya. Dari mana? Dari tambang emas. Nah maksud saya, bos bisa gak jangan kepikiran dulu. Dari mana lunasinnya? Gimana ya? Jangan. Jadi bos berbuat aja, jalanin aja. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin. Itu aja. Nanti Allah ganti. Caranya apa? Herannya nanti ada orang, bos, tolongin gue dong bos, gue mau jual pom bensin. Nah dari situ tuh, dari mediator pom bensin, dapatlah fee-nya 1 M.
buat lunasin masih ada lebihnya. Iya. Security tetap security. Bos, Iya. gue mau jual gedung ini dong. Bekas gedung pertunjukan yang udah nggak kepake. Kan banyak orang pada perlu di Bogor atau di Sentul. Orangnya orang beli. Ada fee-nya lagi. Nah dari situ. Tapi kalau bos otaknya udah ke blok, ke kunci. Aduh. Jatuhnya ngeluh. Nggak ada jalannya bos. Bisa gak? Harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Iya. Pasti. Coba bos. Pasti bisa. Jeblokin lagi biar dia nggak ingat itu masalahnya. Iya. Jadi harus legowo, Pak. Tekankan Pak Haji tadi, rezeki tidak harus dari aktivitas yang kita jalani sekarang. Dicontohkan Pak Haji tadi, orang sa'i. Sa'i itu ibadah wajib orang yang umroh. Itu mengabadikan kisahnya Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yang ditinggal di padang pasir, tidak ada apa-apa. Tapi karena dia yakin karena ini perintah Allah, pasti Allah memberikan rezeki. Nah, seorang diri, hanya Allah yang ada. Untuk haus, dia cari air, di mana padang pasir nggak ada. Ada fata morgana, yang kalau kita di tanah datar itu kan kelihatan kayak air gitu ya. Disamperinlah ke yang namanya Bukit Sofa, dilihat. Nggak ada, lari lagi ke sana, Bukit Marwah, Sofa, Marwah, Marwah, Sofa, 7 kali. Dapat? Enggak. Zong, enggak ada. Lari-lari 7 kali sepanjang hayat ini enggak ada. Tapi tetap dia kerjain. Sama, Bapak juga gitu kan? Ditekankan Pak Haji tadi. Iya. Udah dipotong segitu, dari mana saya mau dapat rezeki yang lain? Tidak dari itu. Dari mana airnya? Apakah airnya di jalur Sofa Marwah? Tidak, Bapak. Zam-zamnya yang muncul non jauh di ujung sono. Tidak di jalur ini. Logikanya kan kalau kita mencari rezeki yang lewat jalur ini, rezeki kita juga di sini. Iya. Harapan kita. Harapan kita kan di situ. Allah Udah masuk apa tidak. belum? Jadi kata Allah itu memberikan rezeki Suruh masuk. dari arah yang tak disangka-sangka, dari arah yang tak diduga-duga. Apa mungkin saya ini? Nah, ini ada yang mesti diyakini oleh Bapak Ibu. Allah itu, Pak Haji sering mencontohkan, menguatkan kita, Allah itu maha kuasa. Di surat yang sering dibaca Pak Haji itu surat Ali Imran ayat yang ke-29 itu, Allah menjadikan siang ke malam gampang. Siang dirubah jadi malam mudah. Hidup dimatikan, mati dihidupkan mudah bagi Allah. Nah, itu apalagi Allah hanya, itu di ujung ayatnya Ali Imran itu, watarzuku mantasa. Dan Allah mudah juga untuk memberikan rezeki kepada yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa perhitungan. Yakinnya seperti itu. Nah, maka ibadah kita sering ditekankan Pak Haji ini, jangan hitung-hitungan, jangan berhitung tentang ibadah kita. Saya sudah ini kok belum, saya sudah ini kok belum, saya sudah ini kok belum. Padahal Allah memberikan rezeki kita itu bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Bajunya hitam. Kita Kerudungannya putih. Hah? biasanya begini, Hah? tidak pernah menghitung yang sudah Allah berikan
dari kita lahir, dewasa, nikah, punya anak, punya rumah, bisa hidup sehat, itu enggak pernah kita hitung. Kita yang jadi ngeluh, mikir sifat 18 karena kita menghitung, membayangkan besok, lusa, minggu depan, bulan Nggak depan, tahu. besok gimana. Kita menghitung yang belum, yang kita minta ke Allah, Allah saya kok Ada belum di ya. ruangan situ. Padahal kamu Allah sudah masuk memberikan temenin Tanti sama si luar Rina. biasa umur panjang. Yang harus disyukuri kan itu, umur panjang alhamdulillah, sehat. Bapak sehat, ibu sehat, anak-anak sehat. Kalau diberi sakit, pernah menghitung enggak, Pak ini biaya rumah sakit sekian, waduh ditawar, enggak pernah nawar Pak? Enggak pernah nawar. Nah, mumpung belum diberi yang seperti itu dan naudzubillah min dzalik, Allah selalu berikan. Tadi itu harus kita syukuri Pak, masih umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, pasti rezeki panjang, punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nah itu kita jadikan sugesti kita, bentuk syukur kita kepada Allah. Itu langkahnya seperti itu. Kalau kita menghitung-hitungan, saya sholat sudah, sedekah sudah, suruh bangun malam juga sudah bangun malam, tapi kok enggak lunas-lunas, itu hitung-hitungan, berhitung. Sementara Allah katanya tadi itu, watarzuku man tasa, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Lah, untuk bisa dikehendaki Allah diberikan rezeki, maka kita harus mendekat kepada Allah. Cara mendekatnya apa? Ilmu dasar RDAY, bangun jam 00, mandi, senyum, sholat tahajud, baca Quran. Pak Haji mentargetkan 12 juz, kita baru mampu 1 juz, 2 juz, gak apa-apa, dimulai, yakin, istiqomah, nanti lama-lama nyampe. Nah, dengan dekat pada Allah, kita ibadah ekstrim, yakin. Pasti Allah tadi itu, karena kita enggak hitung-hitungan, Allah memberikan rezeki kepada kita bighairi hisab, tanpa menghitung ibadahmu sudah seberapa, sedekahmu sudah berapa, kan tidak dihitung oleh Allah. Walaupun kita mungkin belum maksimal pun, kita masih diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi penghidupan yang layak. Itu yang harus kita syukurin. Karena kalau kita syukur, kata Allah, la in sakartum la azidanakum. Dengan bersyukur ini menjadi syarat, menjadi wasilah penyebab gitu ya. Kalau gitu, la itu maksudnya kalau ini kamu lakukan, kalau kamu bersyukur, pasti Allah tambah, Allah lipat gandakan nikmat yang aku berikan. Rezeki yang aku berikan akan selalu Allah tambah. Caranya apa? Kata Allah, la ing sakartum, bersyukurlah. Pasti niscaya. Jadi bos tinggal tiap hari ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali. Lagi makan, lagi mandi, lagi mau berangkat ke kantor, isinya itu. Jangan lo mau berangkat ke kantor, wah gua ke kantor kerja rodi, percuma, bulanan juga dipotong lagi. Jadi jatuhnya ngeluh, masuk lagi sifat 18. Ya betul. Ketemu dia lagi, baru ketemu paplang nama kantor aja lo udah. Alhamdulillah udah ikhlas sih Pak Haji, udah ikhlas, udah dijalanin. Alhamdulillah. Ya,
Jadi yang nomor 2 nggak boleh. Tapi kan lo bilang nomor 2 doang gua ada, nomor 3 4, nomor 3 enggak, nomor 4 nggak mungkin. Nomor 2 kaitannya ke nomor 3. Iya. Betul gak? Gundah, gelisah. Dengan gelisah pasti mukanya murung, sedih. Terus? Iya. Iya berkaitan semua ya. Iya. Tadi kan lo istilahnya gini, Pak Haji, saya cuman 2 doang kok sama 12. Iya juga, berarti Bapak udah mendekati sempurna dong. Tapi kok belum dikabul-kabulin Allah 10 miliar. Kata Allah, coba dulu lo terangin. Kalau orang mukanya 2, pasti mukanya 3 gak? Pasti mukanya 4 gak? Pasti mukanya 5 gak? Pasti. Nah bisa gak lo ilangin bos? Nomor 2 sama nomor 12. Pasti bisa. Pak. Iya. Pasti. Gampang kok. Ini kan bulan, ini kan akhir tahun ini kan tinggal 5 bulan lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Coba 5 bulan jangan langgar. 5 bulan jangan langgar. Siap, siap. Apalagi lo bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Misalkan lo nggak bisa, bini lo yang jalanin. Kalau lo bisa, alhamdulillah. Bohong bos, nggak cair 10 miliar. Bohong. Bohong. Pasti cair. Lawannya gimana Pak Haji? Ya bertahap lah. Yang tadi diterangin sama si bos. Nanti sambil jalan, ibu kalau lo kerja, sambil ibu di rumah meraktekin ilmu nyentongin. Itu doang. Iya itu doang. Lebih dari itu nggak ada. Berarti simpel dong Pak Haji. Simpel banget. Simpel banget. Gampang banget. Simpel. Terus ada pertanyaan nggak? Iya. Pak Haji ya berarti ini aja yang ini ya Pak Haji. Yang Berat gak nih 18 kira-kira ya. yang sifat tadi yang lo nomor 2 sama nomor 12 dihilangin. Biar nanti nggak nurun. Soalnya kalau ada lo yang 12 apa sih? 12 Hah? mikir Pak Haji. Nah abis mikir pasti yang nomor 13. 13 apa? Komen. Orang mikir pasti komen. Entah kalau dia komen apa? Cemburu. Iya. Iya. Misalkan anak, papa aku pengen kuliah. Papa besok harus ada yang dibayar. Kan lo gak pegang duit. Udah. Aduh gara-gara begini jadinya begini. Aduh. Iya. Janganlah bos. Pasti bisa Pak Haji. Pasti. Lo hilangin sifat yang 2 biar gak turun ke bawah. Hilangin sifat yang 12 biar gak turun ke bawah. Paling lama 5 bulan. Siap Pak Haji. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Kalau belum bisa, ulangin lagi. Belum bisa, ulangin lagi. Belum bisa, ulangin lagi. Belum bisa, ulangin lagi. Harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Harus Pak Haji. bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Sayang bos. Saya mau di usia lo 50. Duit ngejar lo. Rezeki ngejar lo. Amin Pak Haji. Contoh datang, bos. Ada tambang emas gak yang mau dijual bos? Kebetulan lo punya pimpinan atau ada temen lo yang pimpinannya punya tambang emas. Dia lagi perlu mau dijual. Lewat lo. Dapatlah fee-nya nih lumayan. Bisa 10 miliar, bisa 20 miliar. Kan tanpa kerja. Udah selesai. Ada lagi tamu ngebel. Bos, ada gak ya tambang nikel yang mau dijual? Bos, ada gak ya tambang batu bara yang mau dijual? Lumayan lagi. Jadi lo jangan, kalau gue jadi security dari mana 10 miliar? Nggak mungkin bos, nggak ada. Pasti ada. Pasti. Soalnya ayat yang tadi dibilang sama dia, malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih lo 10 miliar nggak bisa? Pasti bisa. Amin Pak Haji. Pasti bisa. Lo lihat orang konglomerat sekarang. Emang dulunya dia kaya. Supir angkot. Emang lo lihat orang kaya yang sekarang konglomerat. Emang kaya. Orang tuanya. Tukang parkir dianya. Ada lagi.
Emang konglomerat yang sekarang dulu orang tuanya kayak tukang beca. Tuh, gak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu dah. Lo lihat di Google, di TikTok. Bapaknya tukang beca, tapi sekarang dia jadi konglomerat. Dulu dia supir angkot, sekarang konglomerat orang terkaya di Indonesia. Ada gak? Ada di TikTok, di YouTube. Nah lo security di atasnya supir angkot. Lo security di atasnya tukang parkir, bahasanya. Masih diakuin sama pemilik perusahaan. Masa lo gak bisa jadi konglomerat? Haruslah. Amin, amin Pak Haji. Amin. Ada yang tukang beca. Gak usah gue sebutin namanya deh. Sekarang orang terkaya di Indonesia. Ada gak di TikTok? Ada. Tukang beca jadi konglomerat di Indonesia. Kalau gue sebutin namanya gak elok lah. Pasti lo tahu. Lo juga bisa bos. Apalagi umur lo 50-an. Lo harus duit ngejar lo. Duit pasti ngejar gue. Duit pasti ngejar gue. Duit pasti ngejar gue. Rezeki pasti ngejar gue. Lo panggil itu kata-kata terus. Terus panggil. Bos, gue japri dia buat acara besok Sabtu. Berapa kata-kata tuh yang gue japri tuh? Berkata-kata, lebih dari 10 kali. Udah gue tulis lagi. Ada kata-kata di bawah bisa. Gak pernah saya di bawah bisa gak ya? Bisa gak? Gak ada. Gue selalu ngomongnya bisa, enggak gue tulis. Betul gak? Betul gak Je? Gue tulis berulang-ulang, gue tulis berulang-ulang. Iya bos? Assalamualaikum. Iya, gue lagi privat ya bos. Lagi live privat, bentar lagi live ya bos. Lagi live. Tuh bos, tenang aja. Gue bilang, Sabtu besok gak boleh gagal. Sabtu bikin acara, gue gak mau tahu. Sama kayak meriahnya sama hari Minggu, karena gue lagi punya hajat. Ada yang japri, Pak Haji anggarannya berapa kan gede. Gak usah ngomong anggaran, lu mata duitan. Ngapain lu duit lagi, gak usah. Udah yang penting bikin acara. Tadi alhamdulillah. 100 juta buat ngurusin mobil, 900 tadi gue kasih. Nih, kelola tuh. Gue gak mau tahu, pokoknya setiap Sabtu bikin acara. Gitu. Dari jam berapa Pak Haji? Dari jam 7 sampai jam 12. Bikin anak-anak seneng. Futsal. Apa aja gitu. Nah lu juga begitu. Lu kan. Kalau gue security. Dari mana? Lu udah ngeblok. Dengan gaji gue dipotong. Sisanya cukup apa enggak? Udah ngeblok. Janganlah. Oke. Siap. Apa lagi? Siap. Ya, siap. Yang masih ngeganjel apa lagi? Ya sekarang udah plong, tinggal melaksanakan. Praktekin. Ngilangin sifat 18. Siap, Pak Haji, boleh gak sifat 18? Gua aja yang gak ada, bini gue masih ada. Boleh. Bini lo masih ada, gak apa-apa. Buat koleksi dia. Buat lo yang ada, yang penting lo praktekin. Nanti kalau cair ya bini lo udah kasih. Iya. Daripada dua-duanya suruh ngilangin susah, ya kan? Iya, siap. Kalau bini suruh ngilangin susah bos. Susah, betul. Iya, karena kan dia bangun tidur di dapur udah berisik. Iya. Gubrak. Apalagi Pokoknya istri kalau udah matanya melek, mulutnya juga melek. Betul Haji. Oh betul. Iya, didukung. Ada lagi? Cukup Haji. Ajarin, nyentongin duit, cair 10M. Pasti. Iya. Bisa kembangkan sendiri ya. Iya. Saya contohin. Ya. Istri boleh, bapak boleh ini praktekinnya. Waktunya Kapan aja. kapan aja. Bisa habis sholat, Sholat. ya. Waktu-waktu yang lain. Ya. Ini jangan dipakai belanja. Iya. Untuk dipakai mancing. Ya, mancing ya. Kalau burung zaman kita kecil buat ngelepekin. Biar dapat bandangan. Iya. Kalau bapak dulu kecil sering suka pernah main burung. Iya. Buat ngelepekin bandangan. Pekin ya. Ke dalam. Iya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tasridho
saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Boleh Bapak tambahkan kata apa saja. Ini intinya diajak ngobrol. Maksudnya pas diulang-ulang dengan sekali. Ya, setiap habis salat sekali salam ini Ya, ya. ucapannya juga jangan sekali. Iya. Iya. Diulang lagi. Diulang lagi. Sampai Iya. Ya, bisa. Bisa bos? Bisa. Pasti dah. Terkabul ya bos? Terkabul ya? Terkabul. Sip. Alhamdulillah. Cair ya? 10 M ya?